Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Selanjutnya, kita membahas tentang penyusunan teks berita. Dalam penyusunan teks berita ini terdapat langkah penyusunan dan langkah penyuntingan dalam teks berita. Langkah penyusunan teks berita ini yang pertama ada memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Nah, kita bisa memilih peristiwa terbaru di media televisi maupun media cetak di koran. Isi berita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Peristiwa seperti perampokan, bencana alam, kebakaran, dan kejadian mendadak lainnya. Selain itu juga, pencari berita perlu mencari dan menangkap kegiatan-kegiatan unik yang muncul di masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi yang mendukung. Agar isi berita akurat, penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat peristiwa yang akan diberitakan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan informasi tentang data korban dan proses kejadian, penulis dapat mewawancarai pihak kepolisian setempat. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Langkah selanjutnya yaitu menyusun berita. Dalam menyusun berita, perlu juga kalian memperhatikan penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Hal ini juga bertujuan agar pembaca mudah memahami isi berita yang kalian sampaikan. Selanjutnya, ada menentukan judul. Nah, setelah kita memilih peristiwa, mengumpulkan informasi, dan menyusun berita, langkah selanjutnya kita harus bisa menentukan judul berita yang tepat. Selanjutnya, penyuntingan teks berita. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Nah, informasi yang disampaikan itu akurat dan dapat dibuktikan dengan gambar maupun video. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita 5W+1H atau adik simbah. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu 5W+1H? Terdapat what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Nah, kita bisa melihat struktur berita piramida terbalik ya. Dari prioritas utama paling atas itu penting sampai ke bagian akhir yang kurang penting. Keempat, penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Nah, maksud dari keefektifan kalimat itu seperti susunan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya juga kata baku dan ketepatan ejaan serta tanda baca itu juga harus diperhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, itulah materi penyusunan teks berita yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih.